Salam lestari. Halo lor, kembali lagi di Dia Tomblok Channel. Masih bersama saya Dia. Dan kali ini saya sendirian karena saya sedang berada di Papua dan Mas Bojo berada di Jawa Tengah gitu. Nah, berhubung sinyal di sini itu amat sangat jelek sekali. Nah, susah kalau mau video call Mas Halek. Nah, ini saya berencana bikin konten, tapi modelnya gini. Nanti saya bikin video, saya kirim ke Mas Halek, nanti Mas Halek menjawab, dikirim ke saya, terus nanti saya edit di sela-sela kesibukan pertandingan gitu. Jadi modelnya nanti seperti itu. Temanya kayaknya yang menarik, pasti Mas Halek punya kan pacar yang berkesan semasa SMA. Nah, mudah-mudahan Mas Halek mau ya jawab. Mas, yuk bikin konten temanya tentang pacar yang sangat berkesan saat SMA. Ya Mas ya, mau ya? Kamu itu loh, dasar YouTuber ono wae. Kondisi berjauhan kok yo meksa bikin konten. Nek pacar di masa lalu tak ceritakan itu apa bukan sebuah sama dengan mencari masalah toh. Ya wes, gini aja. Bukan pacar yang paling berkesan ya, tapi ini peristiwa paling berkesan akibat pacar atau akibat hobi pacaran. Biar gitu. Ini mungkin kontennya berjudul kemarin ku cium, sekarang aku ditampar. Gitu. Semacam itu, judulnya semacam itu. Piye, mau nggak? Jadi habis mencium, hari berikutnya dapat tamparan gitu. Yo, tak tunggu jawabmu. Kayaknya menarik ini. Beneran itu Mas, habis nyium besoknya ditampar. Wow, menarik sekali. Mau. Yuk kita bikin yuk. Jadi ceritanya gini. Waktu aku kelas 3 apa ya? Kelas 3 ya, kelas 3 SMA. Aku kan masih aktif di teater sekolah. Jadi waktu itu aku dirikan teater sekolah karena gurunya tidak ada yang bisa ngajar teater. Aku sendiri yang melatih teman-teman dan adik kelas. Nah, ada 2 cewek kakak beradik, cantik semua. Katakanlah namanya kakaknya itu Mirna, adiknya namanya Marni gitu ya, misalnya gitu namanya ya, jelas nama itu harus disamarkan ya, karena sejak muda itu caraku mencari pacar kan sudah kuceritakan itu beranjangan. Jadi pokoknya ngerayu tembak, syukur berhasil, tidak berhasil tidak rugi, kan begitu. Nah, suatu malam ini setelah beberapa kali apel, tentu saja ya, tidak langsung apel langsung nembak gitu. Ya, pendekatannya dari teater itu kita kasih peran dan sebagainya kan, lama-lama kan dekat karena aku sutradaranya kalau. Nah, terus apel. Nah, pada suatu malam itu aku apel, aku tembak dia gitu, si Mirna ya gitu. Namanya anggap aja si Mirna ini. Untung saat itu aku belum lahir ya Mas ya.
nek aku jadi adik kelas jenengan mesti jenengan tembak juga toh. Terus GR. Ya karena nek beranjang begitu kan sudah diperkirakan toh. Diperkirakan kemungkinan diterimanya memang harus besar. Ya intinya jawabnya ya oke gitu. Nah seneng kan. Kemudian jangan marah lo ya. Aku menciumnya. wow, berarti langsung cium lips to lips gitu mas. Wush, gila. Ngawur aja. Ya enggak lah yang. Kalau zaman dulu itu modelnya enggak seperti itu. Kalau zaman sekarang anak-anak itu kan baru ditembak, jawabnya iya itu sudah bisa langsung ciuman bibir. Malah kadang-kadang ada yang pacarannya itu baru kenal lewat ini internet, sudah berani berbuat yang lebih jauh. Kalau dulu enggak, ciumannya ya pipi itu. Oh alah, nah terus gimana? Nah tadi kan sudah aku bilang Mirna ini punya adik yang juga cantik, yang namanya Marni. Dan pada saat itu aku sedang dikejar deadline. Jadi aku sama temenku itu sedang lomba secara pribadi. Lomba? Lomba apa mas? Terus sama siapa lombanya? Lombanya itu naif, lucu-lucu, aneh kalau saya pikirkan sekarang. Tapi pada waktu masih muda hal semacam itu wajar-wajar saja di antara kami. Saya tidak bilang di antara semua cowok ya, tapi teman-teman pergaulanku biasa seperti itu. Jadi perjanjiannya itu dibuat pada awal kami masuk kelas 3 dalam waktu setahun. Jadi sampai pengumuman kelulusan, siapa yang berpacaran lebih banyak. Nah ukurannya adalah ciuman lips to lips gitu. Nah kalau sama siapa aku lomba, ya itu kan tidak etis. Tapi tak kasih tak kasih clue ya. Dia sampai sekarang masih jadi sahabatku dan menjadi seorang dokter gitu. Oh, aku tahu. Tapi kok ya kayak gitu tuh jahat banget lombanya. Masa cewek dijadiin lomba? Parah. Pak Budi, ya ini dulu saya mau jawab video. Ya Pak. Lah aku kan sudah bilang namanya juga anak muda. Terus apa yang dilakukan anak muda itu kan juga tergantung dari pergaulannya. Nah pergaulanku pada waktu itu kebetulan seperti itu gitu loh. Ini dilanjutkan apa enggak sih? Loh, ada Pak Tukang toh. Oke, lanjutin Mas. Nah, sainganku yang tadi aku kasih clue-nya itu kan memang sejak muda ganteng, tinggi, dan dia naik sepeda motor GL. Waktu itu naik motor GL itu sudah penampilan yang sudah wow. Sedangkan aku kemana-mana paling naik sepeda. Jadi strategiku ya udah, aku gak peduli mau orangnya kayak gimana, maksudnya nggak terlalu cantik gitu ya nggak apa-apa, karena ukurannya kan bukan cantik, ukurannya kan ini ciuman gitu. Nah
tadi kan sudah aku bilang, si Mirna ini kebetulan punya adik yang juga ikut di teater. Si Mirna kelas 2, si adik ini kelas 1, dan aku kelas 3. Entah setan dari mana yang membisikkan, wah ini adiknya sikat sekalian. Kan kakaknya sudah mau dicium pipi, berarti tinggal menghitung hari untuk sampai ke bibir. Nah, nanti disusul adiknya begitu. Karena apa? Karena pesaingku ini, karena penampilannya yang memang jauh di atasku, dia sudah lebih banyak. Aku harus ngejar. Jadi aku dikejar deadline sama target. Ya akhirnya adiknya ini aku bikinkan surat cinta. Terus aku cegat ketika pulang sekolah itu, terus aku berikan sambil aku ngomong, aku nunggu jawabmu loh. Itu betul-betul tukang beranjang jenengan ini, Mas. Sik, aku mau nanya. Berarti pada saat itu kalau jenengan menyatakan cinta itu bohongan, gak serius. Tapi yang sama aku gak bohongan kan, Mas? Gini nih loh, repotnya urusan sama kamu. Kamu nanya-nanya sendiri, merengut sendiri. Lah tadi yang minta diceritain soal pacar, yo kamu toh. Logikanya gini, kalau aku sama kamu itu bohongan, itu kan gak bakal menikah terus punya anak yang lucu-lucu sampai 2. Aku tuh cuma agak shock aja, Mas, gitu loh. Kok bisa-bisanya loh jenengan tuh nembak cewek terus ciuman cuman gara-gara lomba aja gitu loh. Parah banget sih, kan kasihan ceweknya toh, Mas. Nah, makanya kita harus hati-hati. Karena apa? Karena kita juga punya anak cewek. Belum tentu kalau cowok menyatakan cinta itu murni karena perasaannya. Bisa jadi karena ada hal-hal lain. Pak, ya, jenengan punya anak cewek apa enggak? Punya, Pak. Oh, punya. Ya. Terus jenengan nek DE mulai pacaran gitu khawatir enggak, Pak? Ya, khawatir, Pak. Nah, itu Namanya orang tua ya, Pak. bahaya. Iya ya. Wah, harus dimonitor terus nih kalau Aiko udah remaja. Terus gimana, Mas? Nah, terus kan aku nunggu jawaban dari si Marni toh. Ternyata dia itu tidak berangkat sekolah. Aku bingung ini sakit atau kenapa ya. Ya malamnya aku main ke rumahnya, apel. Jadi rencana aku gini, sambil ini ngapeli kakaknya, siapa tahu bisa diajak ke bioskop atau jalan kemana kan, target bisa dicapai ciumannya tadi. Nah sambil mencari celah supaya setidaknya aku bisa dapat kode jawaban dari adiknya gitu. Wow, seru juga ya, Mas. Pasti jenengan deg-degan kan? Tapi jenengan itu yo jangan tenanok nekat. Mosok kakak beradik tuh ditembak semua lu. Jangan kebangetan sekali. Lah ya itu karena dikejar target. Kalau kalah malu, itu bisa diledekin sama temanku. Dan pada saat itu posisiku memang masih kalah sama dia. Nah, yang keluar menemuiku itu kakaknya, karena memang aku kesana kan bilang sama orang tuanya untuk ketemu si Mirna itu. Ya itu keluar bawa naskah, jadi naskah digulung itu.
Kan dia memang aku jadikan satu peran utama di sebuah lakon yang sedang kita garap waktu itu. Nah, dia keluar. Waktu aku keluar, dia langsung marah itu. Golek aku, apa golek adikku? Itu langsung gulungan ini dipukulkan ke mukaku. Dasar playboy. Nah, akibatnya selain kehilangan pacar, aku juga kehilangan pemain. Itu. Pemain itu apa? Pemain itu orang yang memainkan satu peran. Misalnya di teater apa ketoprak. Kena deh. Berarti si Marni cerita sama kakaknya soal surat cinta jenengan. Iya, kayaknya begitu. Jadi waktu itu aku terlalu naif berpikir bahwa bagi cewek urusan cinta itu urusan yang pribadi, privacy gitu ya. Sehingga aku berharap bisa menemukan satu celah di mana dua kakak beradik ini bisa kudapatkan semua demi target. Ternyata malah cerita sama kakaknya. Alhasil yang kudapatkan yaitu dapat tamparan pakai gulungan kertas, dan itu memalukan sekali. Terus gimana lanjutannya, Mas? Makin seru ini. Yo nggak ada lanjutannya. Orang sudah dikampleng gitu kok. Jadi dua-duanya nggak kudapatkan karena yang kakak ini kan aku hanya berhasil mencium pipinya. Yang adik malah belum dapat jawaban. Jawabannya tamparan tadi. Ya nggak ada lanjutannya. Nah, di akhir deadline itu pas pengumuman kelulusan, jenengan menang apa kalah? Kalah. Jadi pada akhir kelulusan itu, pada saat kelulusan dia itu dapat 22, aku cuma 18. Nah, kemudian kami merayakan ini dengan makan bersama. Jadi aku sama dia makan di satu warung dan ketawa-ketawa gitu. Nggak ada yang merasa apa ya, sakit atau sedih karena kalah, karena itu kan cuma just for fun tuh itu. Just for fun. Kacau deh. Terima kasih ya Mas sudah mau berbagi cerita. Setidaknya ini bisa buat wacanaku sebagai seorang ibu. Aduh, ini berarti harus hati-hati banget jaga Aiko, jangan sampai kenal sama orang yang kayak bapaknya. Ya, itu tadi lor video yang digabung-gabungkan, video dari Papua dan dari Jawa. Semoga bisa menghibur sedulur DTC semua. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.